Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materi pada hari ini atau materi lanjutan di mata kuliah pemrograman web. Nah, sebelumnya kita kan sudah sampai tuh HTML dasar, dimana kita sampai ini menggunakan href ya. Kita hari itu yang terakhir kita gunakan itu adalah href. Dari data ya. Oke, kita gunakan ini href, dia bisa terkoneksi ataupun ketika dia diklik nantinya di sini ini bisa menglink keluar. Sudah. Nah, selanjutnya pada HTML dasar ini kita belajar tentang penggunaan daripada tabel. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bagaimana kita membuat tabel pada lembar kerja kita atau lembar kerja di coding HTML kita. Oke, nah di sini seperti biasa kita tambahkan satu dulu ya. Kita tambahkan satu dulu di sini untuk HTML-nya, untuk file HTML-nya agar kita mudah untuk mendesainnya. Baru kita masuk ke desain utama. Oke, masih ingat ya? New file, kita buat tabel.html, baru kita enter. Oke, kemudian kalau seperti ini kita buat adalah tanda pentung, kemudian langsung tanda seru, kemudian enter. Maka nanti akan buat muncul dia seperti ini. Oke ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan nggak lupa. Oke, ini kita buat di sini untuk titelnya kita buat misalnya tabel. Jadi dia berubah nanti ketika dia dijalankan ya. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita buat tabel, kita harus paham dulu bahwasanya untuk pembuatan dalam HTML, untuk pembuatan tabel itu harus diupdate seperti ini. Sudah harus diupdate seperti ini. Berarti ada dia pembukanya dan juga ada penutupnya. Nah, untuk tabel itu kita gunakan itu adalah 3 tr. Nanti saya jelaskan itu apa tr. Kemudian di sini ada th. Kemudian yang ketiga di sini ada td. Sudah ada 3. Inilah bagaimana cara kita menggunakan tabel. Nah, meskipun nanti ada full span dan raw span, tapi dasarnya itu adalah ini. Apa ini tr? tr ini adalah digunakan untuk membuat sebuah baris. Oke, tr ini kita gunakan untuk membuat sebuah baris. Td ini kebalikannya, digunakan untuk membuat kolom. Ini baris, ini kolom. Th apa? Di dalam sebuah tabel itu ada namanya judulnya, ada judul kolomnya. Nah, ini kita gunakan adalah digunakan untuk membuat judul. Oke ya, jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita hanya membuat sebuah garis seperti ini, berarti yang kita gunakan itu adalah tr. Kalau dia membuat ada 2 kolom seperti ini, berarti yang kita gunakan adalah td. Nah, misalnya nih ada sebuah tabel, kemudian di sini ada bawahnya. Nah, ini adalah untuk judul kolomnya, berarti kita gunakan di sini adalah th. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kita coba masuk satu-satu dulu, kita praktekkan untuk satu-satu. Oke, ini kita hapus. Oke, kita masuk. Saya mau buat tabel order 21. Ini 1 tuh maksudnya ukurannya ya. Kemudian width ini sama dengan 100, lebih luar deh, 100%. Sudah. Border itu 1, kemudian width itu adalah 100%. Kemudian di sini kita mulai dari tr, kemudian di sini td, kemudian kata tabel sangat sederhana. Oke, kita coba panggil ya. Kita tadi sudah jalankan dia. Kita panggil sini tabel HTML. Sorry. Sebentar. Bukan tabel, pantesan
absen dia, kok nggak muncul. Nah, ini dia. Ini yang dia kita gunakan adalah TD kolom. Misalnya nih kita gunakan TR aja seperti ini, kita nggak ada TD-nya, kita biar nggak masuk, paham ya. Nah dia hanya garis seperti ini baris, baris ya, ini barisnya, nggak ada tutupannya. Berarti untuk menutupnya kita gunakan tadi adalah TD. Nah width-nya kita gunakan width 100%. Width 100% berarti dia ngelebarnya sampai ujung. Misalnya ini kita nggak full nih, kita nggak full, nah, dia akan dia hanya menutupin yang ini, dia mengikuti daripada isiannya. Jadi terserah kita mau buat berapa. Kalau 100% berarti dia mengikuti layar, kalau dia nggak ada 100% ya berarti mengikuti daripada si ininya, teks yang kita masuk. Misalnya di sini kita ubah dari 4, nah ini berubah. Oke, jadi border ini mau seberapa tebal dia, atau 2, ini dia kalau tebalnya adalah 2. Oke ya, itu yang pertama, itu kita gunakan itu adalah TD. Atau contoh lain misalnya itu kalau 1 baris. Nah kalau dia misalnya 2 baris gimana? Oke, ini saya saya buat di bawahnya aja lah ya, di bawah tabel ini kita buat tabel lagi. Sudah. Habis itu oke, TD baris 1, kemudian kita buat lagi di sini TD baris 2. Oke, kita tabel sorry, TR-nya belum ada, sudah tidak ada. Ini TR dulu, sorry ya. Ini TR-nya di sini, ini kita kopikan. Jadi itu kalau tidak pakai TR ya. Oke, sabar ya. Kemudian di sini kita hapus saja. Kemudian di sini itu TR, itu kita TD lagi baris 2. Oke. Tablet TR, oke. Ini TD baris 1. TD sebentar ya. TR TD baris, kita coba kita buat. Sama dengan 1, widthnya kita nggak pakai, bordernya kelupaan kita di bordernya. Nah jadi kalau kita mau buat untuk 2 baris seperti ini, baris 1 dan baris 2, nah kita harus gunakan ini kita gunakan TR ya. TR ini untuk membuat barisnya, kemudian TD ini kan dia cuma 1 kolom, berarti kita buat di sini adalah 1. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini kalau biar berjarak aja saya buatkan, jadi biar ada nampak batasannya, saya buatkan itu paragraf baru. Oke ya, ini bagaimana cara membuat baris. Nah membuat kolom lagi, nih, di sini misalnya kita buat kolom lagi tuh. Misalnya di sini kita enterkan gini aja, label, kemudian bordernya itu kita biasanya 2. Kita nggak usah pakai width ya, kita nggak usah pakai width karena biar sesuai aja nih ukurannya. Oke, kita mau buat untuk misalnya kolom, berarti tetap kita buat TR, kemudian sini ada TD, berarti di sini kolom 1, di
sini TD kolom 2. Nah, ini dia. Kalau kita cara membuat kolom. Nah, kalau ini baris, di sini kita buat itu adalah kolom. Jadi kolom 1, kolom. Oke. Kemudian tadi udah TR, kemudian sudah TD. Selanjutnya adalah kita menggunakan daripada TH. Sudah, kita menggunakan daripada TH. Berarti kita buat nanti gambarannya, kita buat judulnya, kemudian selanjutnya kita buat untuk TR dan juga TD-nya. Oke, kita buat ini untuk memisahkan ya. Oke, berarti tabel bordernya itu 2. Kita nggak pakai width. Kemudian tetap TR untuk barisnya, kemudian di sini TH, nomor, kemudian TH nama, kemudian TH email, kemudian di sini TH kota asal. Oke, berarti ketika dijalankan nih, ini yang menjadi headernya, berarti sudah otomatis dia menjadi bold. Sudah. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat kita untuk di bawahnya untuk mengisi, ini kan perlu isian ya. Bagaimana cara mengisinya? Nah, berarti di sini karena dia masih satu bagian dari karena dia masih satu bagian di tabel ini, berarti kita buat kita buat baris baru. Berarti kita isi untuk baris pertama ya. Untuk baris pertama, ini kan untuk baris pertama itu adalah nomor. Berarti kita buat di sini adalah 1. Berarti untuk baris kedua misalnya nama, berarti Dito Putro Utomo. Oke. Kemudian untuk baris ketiga misalnya ada email Dito Putro 12@gmail.com. Kemudian ada TD satu lagi, itu asal kota, misalnya Surabaya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian misalnya kita mau nambah baris lagi ya juga sama, ini kita kopikan aja sebenarnya. Ini kita kopikan, berarti tinggal kita ubah untuk isiannya. Nah, berarti di sini nomor 2 misalnya Anarkia Ataraska Utomo, misalnya Arga Anarkia. Misalnya di sini adalah Medan. Oke, muncul ya. Atau misalnya kita tambahkan satu lagi ya, ini kita kopikan, kita pindahkan, berarti nomor 3. Berarti di sini misalnya Anissa, berarti di sini Anissa123@gmail.com, misalnya adalah Jakarta. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kita sudah menggunakan TD, kita sudah menggunakan TR, kemudian kita juga sudah menggunakan yang namanya untuk TH. Nah, selanjutnya bagaimana seandainya kita membuat daftar list, misalnya daftar listnya itu gambar dan segala macam. Oke, kita coba download dulu ya, misalnya sebuah cover buku gambar, misalnya kita masukkan buku mata kuliah, ini misalnya ini cover ya, ini save image, misalnya modul pelatihan bisnis, panjang banget. Nanti gambar, misalnya gambar baru, cover gambar ya, cover buku, gambar buku 1. Jangan terlalu panjang, nanti terlalu panjang kita susah. Kemudian ini juga misalnya gambar buku 2. Kemudian misalnya satu lagi saya ngambil ya, ini misalnya gambar buku 3. Oke. Nah, jadi di dalam memasukkan buku ke dalam lembar kerja, kita harus masukkan dulu nih
Di sini ada folder. Nah, cara buatnya kita masukkan dulu ke folder tempat kita di sini. Sorry, pemrograman web. Nah, ini pertemuan kita, folder kita utama. Nah, di sini ada folder lagi. Nah, jadi ini yang tadi ini kita kopikan, kita masukkan ke dalam. Jadi gambar buku 1, gambar buku 2, gambar buku 3. Kemudian kita lihat nih, ada gambar buku 1, gambar buku 2, dan juga gambar buku 3. Nah, tadi saya katakan bahwasanya kita misalnya membuat daftar isi atau daftar list ke dalam yang bentuknya itu misalnya sebuah tabel, tapi dalamnya ada isinya. Sebelumnya kita sudah ada ya. Oke, di galeri ya. Di galeri. Kita buat di galeri. Oke. Jadi di sini saya buat seperti ini dulu biar ada jaraknya. Sudah. Kita mau buat nih sebuah tabel, tapi di dalamnya itu ada bukunya. Di dalamnya itu ada bukunya. Nanti mungkin bisa kembangkan, itu bisa ngelink. Oke, berarti di sini kita gunakan itu adalah tablet. Kemudian bordernya misalnya 2, kita nggak usah pakai width. Kemudian tr, kemudian ada tr, th ya, karena ada judulnya. Berarti di sini ada th, nomor. Kemudian ini saya kok sth misalnya gambar cover, kemudian th lagi, nama buku, kemudian misalnya th lagi, jumlah bukunya. Oke, di sini ya, ini kita gunakan si judul buku. Nah, berarti selanjutnya setelah ini kita buat di sini untuk memasukkan datanya sama dengan data yang tadi, sama dengan cara yang kita lakukan di sini, sama. Berarti di sini di galeri ya. Oke, berarti di tr di sini di tr di sini berarti kita gunakan itu td nya itu adalah 1 karena dia namanya adalah 1. Kemudian kita gunakan td, kemudian align, kita buat dia posisinya itu di tengah, center, kemudian kita tutup. Nah, baru di sini sama di sini kita masukkan si gambarnya. Kita masukkan dia gambarnya, berarti sini img src sudah. Batu di sini kita panggil dia gambar, kemudian gambar buku 1. Oke, itu cara manggilnya, gambar buku 1. Nah, ini terserah mau kita atur untuk lebarnya atau tidak. Berarti kita gunakan width atau height. Kalau enggak ya kita coba, kalau enggak dulu ya kita coba tengok dulu nih. Oke, nggak ada masalah, berarti aman ya. Sejauh ini itu adalah aman. Berarti selanjutnya itu adalah td, nama bukunya gambar 1, modul pelatihan bisnis. Oke, kemudian td jumlahnya, misalnya jumlahnya itu adalah 10. Nah, ini seperti ini. Mau kita tambahkan align juga bisa, misalnya td align, misalnya dia adalah center, jadi posisinya di angkanya di tengah. Oke ya. Nah, tadi ada 3 ya, gimana ya cara gampangnya? Ini tinggal kita copy paste. Ini copy paste 1, berarti dia ini 2, berarti gambar bukunya di sini buku 2 jadi buku ajar pengantar teknologi informasi, berarti buku ajar pengantar teknologi informasi, misalnya jumlahnya itu ada 5. Oke, sama ya, kita mau tambahkan lagi, kopikan, kita tambahkan lagi. Berarti misalnya ini 3, berarti ini tinggal rubah kita 3, gambar 3 tadi isinya apa ya? Nah, kita save dulu, budaya konsumen. Oke, berarti di sini ada budaya konsumen. Misalnya jumlahnya itu ada 3. Oke, berarti sudah muncul atau sudah terbuat daripada si gambar, daripada bukunya, tapi sifatnya seperti ini. Nah, ini terserah nih,
kita mau gimana. Jadi nanti misalnya kita klik ini, contoh ya, kita klik ini, nanti posisinya dia langsung link ke dalam bukunya. Oke ya, ini yang contoh menggabungkan si TH, TD dan juga TR tadi dengan menggunakan misalnya gambar atau dengan yang lainnya. Nah, ini bisa dikembangkan lagi. Nah, selanjutnya biasanya itu ada yang baris atau kolom yang kita gabungkan jadi satu, atau kalau di Excel misalnya mail merge seperti ini, misalnya saya kasih gambar seperti ini. Ini bisa kita gabungkan, ini biasanya ini bisa kita gabungkan, dan ke bawahnya juga kita gabung seperti ini dia jadinya. Kalau kita buat bolonya dan juga kita buat bolonya, ini berbeda. Sudah. Nah, kalau ini mau buat seperti ini juga bisa kita lakukan di HTML ini. Kita juga bisa. Nah, kita gunakan yang namanya raw span dengan col span. Oke, kita yang pertama untuk col spannya. Kita buat pertama untuk col spannya itu menggabungkan kolom. Kita menggabungkan daripada si kita menggabung. Kita menggabung. Iya, Oke ya, berarti selanjutnya itu kita menggunakan daripada si tabel border ini. Kita menggunakan daripada si col span. Bagaimana cara menggabungkan kolom ataupun bagaimana cara menggabungkan si barisnya. Oke, misalnya kita buat tabel, kita buat bordernya itu adalah 1, widthnya itu mengikutin aja ya, widthnya itu mengikutin aja. Sorry, buat tabel, kemudian 1, kemudian biasanya itu yang mau kita gabungkan judul ya, kita mau gabungkan judul. Jadi misalnya di sini TR, kemudian TH, tapi sifatnya adalah col span berapa, misalnya 2, kemudian itu adalah data. Oke, ini di tabel. Nah, oke, belum nampak ya, di bawahnya belum ada nampak. Oke, berarti selanjutnya TR, kemudian saya TH Januari, kemudian di sini misalnya TH-nya Februari, kemudian sudah nampak. Nah, ini tadi. Nah, jadi dia menggabungkan. Col span itu gunanya kolom. Ini kolom span. Yang artinya kita menggabungkan, ini kan aturnya 2 kolom seperti ini. Tapi karena kita gunakan col span, jadi dia menggabung, dia menjadi 1. 2 si ininya tadi. 2 ininya, ini untuk menggabungkan, maksudnya berapa kolom yang akan dia gabungkan. Misalnya nanti 3, ya kita tambahkan 1 lagi dia di 3. Oke ya. Kita coba isi data di bawahnya, berarti sini adalah TR. Misalnya TD 12, kemudian TD 13, kemudian satu lagi saya kopikan aja, sini 13, 13, sini 14. Inilah dia untuk isian datanya. Oke ya. Nah, misalnya tadi saya katakan, saya ngasih gambaran ini kan 2, kalau 3 gimana? Nah, kalau 3 di sini berarti kita tambahkan lagi col span, berarti 3. Berarti kita tambahkan yang ini, kita tambahkan 1 lagi, ada Januari, Februari. Berarti di sini adalah Maret. Oke. Nah, berarti kita tinggal tambahkan datanya lagi. Nah, di sini kita dapatnya misalnya 12, 13, misalnya di sini 11. Misal di sini 15. Oke, bisa ya, daripada kita menggunakan si col span. Nah, selanjutnya yang untuk materi hari ini terakhir, kita berbicara tentang row span. Nah, tadi kalau col span itu adalah kolom, row itu adalah baris. Nah, juga sama, berarti kita mulai dengan table border, kemudian 1 kita tutupkan, kemudian TR kita TH, kemudian row span, kemudian 2, saya buat 2 dulu, kemudian tutup,
sorry kok TH tutupnya TH juga dong. Nah, gini TH kemudian responnya 2, kemudian misalnya bulan. Oke, kemudian saya buat lagi di bawahnya misalnya TH. Nah, sebenarnya yang terberat itu adalah kita membayangkan atau mengimajinasikan bentuk daripada tabelnya. Oke ya. Kemudian di sini oke, TR misalnya di sini curah hujan. Oke, habis TR misalnya TR lagi, tapi dia misalnya titik Januari, kemudian TD itu misalnya 1, kemudian TR TD Februari TD 2. Oke, kita jadikan. Oke, sorry, curah hujan sorry, ini TH karena sifatnya dia itu kolom. Seperti ini. Nah, ini tadi kalau yang dia call span yang kita gabungkan itu adalah barisnya, sedangkan call span yang kita gabungkan itu adalah kolom. Berarti tadi ini kita buat dia di sini 2 TH-nya. Kita buat di TH-nya, kita buat baris sifatnya adalah sebagai TH, ini juga sebagai TH, namun sifatnya itu adalah row span. Oke, baris yang kita gabung. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Lebih kurang saya minta maaf. Saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.